Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Yulista Adelia. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang keterkaitan pendidikan nilai dengan manajemen berbasis sekolah di Indonesia. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Sebelum memasuki materi, di sini terdapat latar belakang mengenai materi yang akan kita bahas. Bahwa pendidikan merupakan komponen penting dalam majunya sebuah peradaban di suatu bangsa. Untuk memaksimalkan peningkatan pendidikan, pemerintah mengupayakan penyelenggaraan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan manajemen berbasis sekolah atau disingkat dengan MBS merupakan salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk mengakomodasikan pendidikan nilai. Dalam materi ini, kita akan membahas atau lebih ditekankan dengan mengajukan alasan perlunya manajemen berbasis sekolah disebarkan secara meluas. Nah, sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, apakah yang dimaksud dengan pendidikan nilai? Pendidikan nilai merupakan hal yang mutlak atau hal yang harus dimiliki oleh seseorang. Pendidikan merupakan sarana yang menghantarkan manusia kepada nilai-nilai luhur. Maksud dari nilai-nilai luhur yaitu nilai yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Karena kita berada di negara Indonesia. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk membangun toleransi yang tinggi, adil, bergotong royong, dan lain sebagainya. Serta mengajarkan manusia norma dan nilai yang baik dalam melakukan sesuatu. Jadi, pendidikan nilai ini merupakan upaya atau cara-cara manusia untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, di slide berikutnya terdapat pengertian pendidikan nilai menurut para ahli. Di sini terdapat dua pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Dahlan, mengartikan bahwa pendidikan nilai ini sebagai suatu proses kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis atau disebut juga secara teratur untuk melahirkan manusia yang memiliki komitmen kognitif, di mana komitmen kognitif ini dalam komitmen kognitif ini terdapat pengetahuan, pemahaman, dan penerapan, serta komitmen afektif, di mana dalam komitmen afektif ini berkaitan dengan emosional dan komitmen pribadi, yaitu sikap secara konsisten yang mengikat diri pada suatu rencana untuk melaksanakan sesuatu yang telah dirumuskan yang berlandaskan dengan nilai-nilai agama. Selanjutnya, pengertian pendidikan nilai menurut Sumantri memahami bahwa pendidikan nilai ini merupakan aktivitas pendidikan yang penting bagi orang dewasa dan remaja, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, karena penentuan nilai merupakan aktivitas penting yang harus dipikirkan dengan cermat dan mendalam. Itulah
pengertian pendidikan nilai menurut para ahli. Selanjutnya, di slide ini terdapat landasan kultural pendidikan nilai. Pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedangkan setiap manusia ini selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 1 Ayat 2 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kebudayaan dan pendidikan ini mempunyai hubungan timbal balik. Sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus. Dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun secara formal. Jadi, landasan pendidikan merupakan norma dasar pendidikan yang bersifat imperatif. Artinya, mengikat dan mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan untuk setia melaksanakan dan mengembangkan berdasarkan landasan pendidikan yang dianut. Sedangkan kebudayaan dapat dibentuk, dilestarikan, atau dikembangkan melalui sebuah pendidikan, baik kebudayaan yang berwujud ideal maupun kelakuan dan teknologi dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Setelah kita membahas tentang pengertian pendidikan nilai, kemudian landasan kultural pendidikan nilai, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah. MBS atau manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi, kewenangan, dan tanggung jawab lebih kepada sekolah, memberikan fleksibilitas atau keluasan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah, di mana warga sekolah ini terdapat guru, siswa, kepala sekolah, dan karyawan, serta masyarakat, yaitu orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya. Sebagai konsep, manajemen berbasis sekolah ini telah diterapkan di beberapa negara maju sebagai model manajemen yang terkait dengan sistem pendidikan setempat, gagasan-gagasan berdasarkan hasil studi, baik di luar maupun di dalam negeri, tentang efektif sekolah atau sekolah yang efektif. Adapun beberapa manfaat yang diberikan oleh manajemen berbasis sekolah ini, diantaranya dengan kondisi setempat, sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru hingga dapat berkonsentrasi pada tugasnya. Keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah. Serta guru didorong untuk berinovasi, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntunan masyarakat sekolah dan peserta didik. Pada penjabaran di atas, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan nilai di Indonesia ini yang dominan adalah pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Karena
Kedua mata pelajaran ini mempunyai peran yang penting untuk menumbuh kembangkan tanggung jawab bersama di dalam suatu kelompok masyarakat, baik lokal, nasional, regional, maupun global. Kemudian, alasan diterapkannya manajemen berbasis sekolah di Indonesia ini itu sebagai sistem pemerintahan Indonesia yang baru mengalami perubahan besar dan masih akan terus berkembang. Serta keberhasilan manajemen berbasis sekolah di Indonesia ini cenderung disebabkan karena kondisi objektif yang mendukung pada saat yang tepat, antara lain iklim perubahan pemerintahan yang menghendaki transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas, desentralisasi, dan pemberdayaan potensi masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.